infeksi oportunis pada penderita HIV, dan pencegahan infeksi oportunis. Perkenalkan kami dari kelompok 10, Indah Olivier, Caritas Vestergao, Gazialas Shelmisaragi, Niat Kristianiga, Melan Undari BR, PA. Infeksi oportunis. Infeksi oportunis pada penderita HIV merujuk pada infeksi yang terjadi karena penurunan sistem kekebalan tubuh akibat infeksi virus HIV. Sistem kekebalan tubuh yang lemah membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi yang biasanya tidak menyebabkan masalah pada individu dengan kekebalan tubuh yang normal. Infeksi ini disebut opportunistic karena mikroorganisme penyebab infeksi, seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit, memanfaatkan kesempatan ketika sistem imun penderita HIV melemah. Contoh infeksi oportunis pada penderita HIV termasuk tuberkulosis, pneumonia pneumocystis carinii PCP, kandidiasis, dan toksoplasmosis. Jenis-jenis infeksi oportunis pada penderita HIV. 1. Pneumocystis pneumonia PCP, infeksi paru-paru yang disebabkan oleh jamur Pneumocystis jirovecii. 2. Tuberkulosis TB, infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ lain. 3. Candidiasis, infeksi jamur Candida yang menyerang mulut, tenggorokan, dan alat kelamin. 4. Toksoplasmosis, infeksi parasit Toxoplasma gondii yang menyerang otak dan organ lainnya. Kelima, cytomegalovirus CMV, infeksi virus yang dapat menyebabkan gangguan pada mata, sistem pencernaan, dan saraf. Keenam, meningitis Cryptococcus, infeksi jamur Cryptococcus yang menyerang otak dan selaput otak. 7. Diare kronis akibat infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit seperti Cryptosporidium. Faktor risiko infeksi oportunistik pada penderita HIV. Infeksi oportunis pada penderita HIV dapat lebih mudah terjadi ketika sistem kekebalan tubuh sudah melemah akibat infeksi HIV. Beberapa faktor risiko dan cara penularan infeksi oportunistik pada penderita HIV adalah sebagai berikut. Pertama, tingkat penurunan sistem kekebalan tubuh CD4 T cell count rendah. Penderita HIV dengan jumlah sel CD4 yang rendah di bawah 200 sel L lebih rentan terhadap infeksi oportunistik. Semakin rendah jumlah sel CD4, semakin lemah kekebalan tubuh dan semakin tinggi risiko infeksi oportunistik. 2. Tidak memulai atau tidak rutin mengonsumsi terapi antiretroviral ARV. Terapi ARV sangat penting untuk mengontrol virus HIV dalam tubuh dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penderita HIV yang tidak mengikuti pengobatan ARV secara teratur memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami infeksi oportunistik. Ketiga, status HIV yang tidak terkendali atau tahap AIDS. Jika infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, yang ditandai dengan penurunan signifikan jumlah sel CD4, tubuh menjadi sangat rentan terhadap infeksi oportunistik yang dapat mengancam jiwa. 4. Komorbiditas atau penyakit lain yang membebani sistem kekebalan. Penderita HIV yang juga mengidap penyakit lain seperti diabetes, tuberkulosis TBC, atau gangguan lain yang menurunkan sistem kekebalan tubuh memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi oportunistik. Kelima, paparan lingkungan atau kondisi yang meningkatkan risiko infeksi. Penderita HIV yang sering terpapar dengan kondisi atau lingkungan yang memudahkan penyebaran infeksi seperti lingkungan yang tidak bersih atau tinggal di daerah dengan prevalensi tinggi penyakit infeksi juga lebih rentan terhadap infeksi oportunis. 6. Nutrisi yang buruk atau malnutrisi. Penderita HIV yang mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, sehingga meningkatkan kerentanannya terhadap infeksi. Cara penularan infeksi oportunis pada penderita HIV. Infeksi oportunis tidak menular melalui HIV, tetapi melalui berbagai cara penularan patogen yang menyebabkan infeksi tersebut. Berikut adalah beberapa cara penularannya. 1. Penularan melalui udara pneumonia, TBC. Infeksi paru-paru seperti tuberkulosis, TBC, dan pneumocystis pneumonia PCP dapat menyebar melalui tetesan udara yang terhirup ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Kedua, penularan melalui kontak langsung kandidiasis, herpes simplex,
Infeksi jamur seperti Candidiasis dapat menyebar melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi atau dari orang yang terinfeksi. Herpes simplex HSV dapat menyebar melalui kontak kulit ke kulit atau hubungan seksual. 3. Penularan melalui makanan dan air terkontaminasi toksoplasmosis. Parasit Toxoplasma gondii yang menyebabkan toksoplasmosis bisa ditularkan melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, terutama daging mentah atau kurang matang, atau kontak dengan feses kucing yang terinfeksi. Keempat, penularan melalui cairan tubuh CMV. Kaposi sarkoma, infeksi virus seperti cytomegalovirus CMV dapat menular melalui cairan tubuh, seperti air liur, darah, urin, atau hubungan seksual. Kaposi sarkomer juga dapat dipicu oleh virus herpes manusia tipe 8 HHV8 yang dapat ditularkan melalui kontak seksual. 5. Penularan melalui penggunaan jarum suntik bersama hepatitis B, C. Penggunaan jarum suntik bersama yang terkontaminasi dapat menularkan infeksi seperti hepatitis B atau C yang dapat memperburuk kondisi penderita HIV. Pencegahan infeksi oportunis pada penderita HIV. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah infeksi tersebut. 1. Terapi antiretroviral ARV. Patuh pada pengobatan. Menggunakan terapi antiretroviral secara teratur membantu menekan viral load HIV yang pada gilirannya memperkuat sistem kekebalan tubuh. 2. Vaksinasi dan obat pencegahan. Jadwal vaksinasi. Mengikuti vaksinasi yang direkomendasikan untuk mencegah infeksi tertentu, seperti pneumonia dan toksoplasmosis. Obat pencegahan menggunakan profilaksis seperti cotrimoxazole untuk mencegah infeksi oportunistik, terutama bagi mereka dengan CD4 rendah. Ketiga, praktik seks aman. Penggunaan kondom. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan HIV dan infeksi menular seksual lainnya. 4. Kebersihan pribadi, cuci tangan. Mencuci tangan secara teratur, terutama setelah berinteraksi dengan hewan peliharaan atau sebelum makan untuk menghindari infeksi. Hindari makanan berisiko. Tidak mengonsumsi daging mentah, produk susu yang tidak dipasteurisasi, dan buah atau sayuran yang tidak dicuci. 5. Jaga jarak dari orang sakit, hindari kontak dengan orang sakit, menjaga jarak dari individu yang memiliki infeksi menular untuk mencegah penularan. 6. Gaya hidup sehat nutrisi seimbang. Mengonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang serta membatasi konsumsi gula tinggi untuk mendukung sistem imun. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Manajemen stres. Mengelola stres melalui teknik relaksasi seperti meditasi atau yoga. 7. Pemantauan kesehatan rutin kunjungan ke dokter. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi dan mendeteksi gejala baru yang mungkin muncul. Kesimpulan, infeksi oportunis pada penderita HIV terjadi karena sistem kekebalan tubuh yang lemah akibat infeksi HIV membuat tubuh rentan terhadap mikroorganisme yang biasanya tidak berbahaya. Infeksi ini meliputi pneumocystis pneumonia (PCP), tuberkulosis, Candidiasis, dan toksoplasmosis. Faktor risiko utama termasuk rendahnya jumlah sel CD4, tidak rutin mengonsumsi terapi ARV, dan adanya komorbiditas. Infeksi ini dapat menular melalui udara, kontak langsung, makanan, terkontaminasi, cairan tubuh, atau penggunaan jarum suntik bersama. Pencegahan melibatkan pengobatan ARV, vaksinasi, kebersihan, gaya hidup sehat, dan pemantauan kesehatan rutin.